Haleluya. Wow. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kita ada di awal bulan yang ketiga 2021. Tidak terasa saudara, 2 bulan kita sudah lewati dalam tahun ini. Kita boleh ada sampai pada saat pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh kuat dan kita boleh berdiri, kita boleh kembali ada di rumah Tuhan saat pagi hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, buat kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dan sempat pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya ada kerinduan bagi saudara dan saya untuk kita melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mengatakan saatku menyembahmu. Terima kasih saatku menyembahmu, Rohmu bekerja.
menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Saat pagi hari ini kita mau lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan. Allah yang kita sembah saat ini adalah Allah yang kudus. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Ada banyak kekurangan yang kita bawa pada saat ini. Ada banyak kekurangan dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi Dia Allah yang mengampuni. Dia Allah yang mengampuni saudara dan saya. Lewat pengorbanannya di kayu salib, saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Dan saat pagi hari ini, kita bawa hati kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, ku bawa hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan masuk dalam doa. Nanti dengan hormat Bapak Gembala akan buka kita dalam doa. Haleluya. Kami menaikkan pujian, ucapan syukur kepada-Mu saat ini. Haleluya Yesus. Sebab Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami, menyertai, memberkati kami, memelihara kami, sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana yang kami ada. Saat ini kami boleh berada kembali dalam rumah untuk memuji, menyembah Tuhan. Layakan kami Tuhan, biar ibadah yang dikerjakan jadi dupa persembahan yang harum dan menyenangkan hati Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini oleh Roh-Mu. Urapilah setiap pelayan-pelayan, mereka boleh melayani di dalam urapan yang daripada Tuhan. Jamah hati umat-Mu yang lain, supaya mereka semua pun dapat bersama-sama dengan kami bakti memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam ibadah ini ada berkat yang Kau siapkan bagi kami. Kami akan menikmati dan kami akan boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Segala pekerjaan kuasa roh di udara yang mau mengganggu ibadah ini kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sendirilah yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa kemuliaan-Mu akan nyata, sementara hati kami dapat menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini
membuka ibadah dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Kita terus memuji memuliakan Tuhan. Bahwa Dia Allah yang kita sembah adalah yang luar biasa. Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari Bapak Ibu bersama-sama. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan kita adalah Raja Maha Besar. Kita terus memuji memuliakan Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyalakan
Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Amin. Kita terus memuji muliakan Tuhan. Tuhanku maha besar.
Terima kasih Tuhan. Kita akan sambut datangnya firman Tuhan. Kita akan sambut datangnya firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saat kita fokus kepada firman Tuhan, ada kekuatan baru, ada pertolongan di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam doa. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti dengan hormat, Saudari Isma akan pimpin kita dalam doa untuk datangnya firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya dan yakin waktu dan kesempatan ini semua anugerah daripadamu. Kiranya Engkau perkenankan segenap pujian dan penyembahan kami, segenap hati dan hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kiranya menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah segala kekurangan kelemahan kami Tuhan, tapi kami hendak mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan segenap hati, pikiran dan kehidupan kami untuk menerima firman Tuhan, menerima anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, berkat kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu dengan penuh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan, agar kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Kami akan pulang dengan kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, penghiburan daripadamu, jalan yang daripadamu Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Singkapkanlah Tuhan isi hatimu, rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami melalui hamba-Mu. Kuasai segenap ruangan ini, kuasai segenap kehidupan kami umat-umat Tuhan, hati dan pikiran kami, agar kami fokus mendengar firman-Mu, menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami akan duduk diam, kami angkat doa sembahyang kami akan sambut datangnya firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Dan mari kita segera membuka Alkitab kita. Pagi ini kita akan melihat beberapa ayat di dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama, kita membaca pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sudah berdiri bersama-sama semua saudara. Saya akan membacakan begini bunyinya, saudara menyimak di Alkitab masing-masing. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Amin, silakan duduk saudara. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah merupakan pesan dari Tuhan kepada Yosua secara langsung. Nah saudara, Yosua adalah seorang pemimpin dan dia akan masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ada tantangan yang akan dihadapinya. Ada musuh, ada kesulitan yang besar untuk bisa menaklukkan, untuk bisa menduduki tanah perjanjian itu. Tetapi sekaligus di dalamnya tersedia berkat seperti yang Tuhan selalu sampaikan kepada keturunan Abraham ini, bahwa ada susu madu, ada anggur, dan ada kelimpahan di tanah perjanjian itu. Namun mereka akan menghadapi musuh, mereka akan menghadapi kesulitan, mereka akan menghadapi tantangan. Dan sebelum itu mereka hadapi, maka Allah memberi pesan ini kepada Musa sebagai pemimpin Israel. Nah, ini kita membaca di sini. Dalam pesan ini, maka sebenarnya kalau Yosua dia pegang pesan Tuhan ini, dia lakukan pesan Tuhan ini, maka dia akan bisa menaklukkan tanah Kanaan dan dia akan bisa menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan baginya. Dan apakah Yosua dia melakukan yang seperti itu? Dalam Yosua pasal yang ke-24 ini adalah bagian akhir ketika Yosua akan berpisah dengan Israel karena mereka telah menduduki tanah Kanaan. Mereka telah menaklukkan tanah Kanaan walaupun belum seluruhnya. Maka di satu tempat dikumpulkanlah oleh Yosua. Dia berbicara begini dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini kata-kata Yosua, dan dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau pilihlah, tapi aku akan beribadah kepada Tuhan Allahku itu. Dengan kata lain, Yosua adalah pemimpin yang telah menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang setia melakukan kehendak Tuhan sampai di akhir hidupnya. Ada sebuah nasihat begini saudara. Mari kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-13 di sana, ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7 bunyinya begini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Firman Tuhan di sini adalah merupakan sebuah nasihat. Nasihatnya adalah ingat pemimpinmu dan contohlah pemimpinmu itu. Tentu yang dimaksud pemimpin yang perlu dicontoh adalah pemimpin yang telah menunjukkan kesetiaan imannya kepada Tuhan sampai di akhir hidupnya. Dia setia sampai di batas akhir dari kehidupannya. Dan kalau pemimpin yang seperti ini, maka yang dipimpinnya diminta contohlah, teladanilah kesetiaan dari pemimpin yang telah menunjukkan kesetiaannya tadi kepada Tuhan dalam imannya. Karena kalau pemimpin yang seperti itu, saudara, maka kita juga akan mengikuti jejak yang sama seperti itu. Dengan demikian, maka apa yang diberikan Tuhan kepada pemimpin itu juga akan diberikan kepada orang yang ada di bawah pimpinannya. Jadi kita diminta untuk mengikuti pimpinan yang telah menunjukkan kesetiaan imannya kepada Tuhan.
Sebenarnya artinya begini, pemimpin itu dari mana menunjukkan kesetiaan imannya pada Tuhan? Yaitu tadi, dia dengar pesan Tuhan dan dia lakukan setia sampai akhir hidupnya. Jadi sebenarnya begini, kalau kita ikuti pemimpin itu, sama sebenarnya kita mengikuti pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada pemimpin itu. Nah itu saudara. Sama. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya bukan hanya untuk pemimpin, tetapi juga untuk yang dipimpin. Firman Tuhan itu untuk seluruhnya. Yang memimpin itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, yang dijadikan alat oleh Tuhan, supaya dia menunjukkan kepada orang yang dipimpinnya itu melakukan ini yang jadi kehendak Tuhan. Dia hanya alat Tuhan. Dia hanya merupakan sebuah sarana Tuhan. Tetapi yang penting adalah tadi itu, firman yang diberikan pada pemimpin itu. Jadi kalau pemimpin itu setia, kita ikuti, sama aja kita mengikuti firman yang diberikan kepada pemimpin itu. Kita kembali kepada Yosua tadi. Itulah yang dipesankan Tuhan kepada Yosua. Jadi kalau kita membaca, maka pesan itu sebenarnya bukan hanya untuk Yosua, tetapi juga untuk semua yang dipimpinnya, yaitu untuk seluruh Israel, supaya mereka mengikuti apa yang diperintahkan kepada Yosua, yang Yosua juga ikuti. Maka mereka bersama-sama mengikuti Yosua itu. Nah, kalau kita kembali kepada ayat-ayat tadi, maka sebenarnya hanya ada 2 pesan yang Tuhan berikan kepada Yosua ini. Ini yang kita akan gali dan kita akan selidiki. Mari kita kembali dalam Yosua pasal yang pertama tadi, saudara. Pesannya itu ada di ayat yang ke-7. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 bunyinya begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan di sini saudara. Yang lain itu sama dari ayat yang ke-6 ke 7, 8, 9. Tapi ayat yang ke-7 ini ada pesan, ada 2 pesan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Yang pertama adalah pesan itu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Musa. Jadi dari sini kita bisa mengambil satu pertanyaan. Apakah tindakan saya ini sesuai? Apakah perbuatan, rencana, keinginan, dan segala sesuatu yang saya putuskan itu sesuai dengan firman Tuhan? Kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Nah, seperti itu saudara yang kita bisa baca di sini. Saudara, manusia dalam kehidupannya diperhadapkan dengan 3 tanggung jawab, banyak sih. Tapi hanya 3 tanggung jawab ini. Yang pertama adalah tanggung jawab mengelola hidup moralnya. Yang kedua, tanggung jawab yaitu mengelola reaksinya terhadap apa yang dialami. Kan kita akan bereaksi tuh. Kalau kita makan aja, kalau enak, pedas sekali nih, kita reaksi itu. Kita bicara, nah saudara, itu makan aja. Tapi ini reaksi yang kita alami, yaitu pengalaman suka, duka, apa reaksi kita? Manis, pahit, lalu berkat dan persoalan. Bagaimana reaksi kita pada waktu diberkati? Bagaimana reaksi kita pada waktu ada persoalan? Jadi itu perlu dikelola. Reaksi kita sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Tadi yang pertama mengelola kehidupan moral. Dan yang ketiga adalah mengelola berkat yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana caranya kita mengelola berkat Tuhan itu? Nah, kita mulai dengan yang pertama, mengelola hidup moral. Nah, bagaimana mengelola hidup moral yang Tuhan mau? Saya ajak saudara kita buka dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16 bunyi begini.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ayat ini merupakan satu permintaan Tuhan. Permintaan Tuhan itu adalah kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Cara kita untuk mencapai sesuatu itu harus kudus sebagaimana yang Tuhan kehendaki, karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Paling kurangnya ada 3 pergumulan hidup manusia, yaitu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup, bukan? Nah, cara mencapai pemenuhan kebutuhan hidup itu harus kudus. Jangan menipu, jangan mencuri, jangan menyuap, jangan membuat rekayasa. Orang ditipu oleh karena rekayasa itu. Kudus. Ini mengelola hidup moral nih saudara. Ini dalam bidang materi. Harus kudus. Begitu yang firman Tuhan katakan. Lalu ada lagi yang lain. Yaitu kita ingin meraih impian. How to reach our dream. Bagaimana meraih impianku. Bagaimana meraih cita-citaku. Anak yang kecil ditanya, udah besar kamu jadi apa? Jadi presiden. Nah, untuk menjadi presiden itu, untuk meraih impian itu, harus kudus. Itu kita lihat di sini, saudara. Aplikasi dari firman Tuhan ini. Kita boleh punya mimpi, saudara. Dan manusia yang tanpa mimpi, mungkin manusia yang akan berjalan tanpa sebuah dorongan, semangat, usaha untuk meraihnya. Kalau ada mimpi, maka itu menjadi sebuah target yang akan dikejar. Silakan. Kedudukankah? Gelarkah? Atau apa saja. Tapi dalam mencapai mimpi itu, harus kudus. Itu yang kita lihat dari firman Tuhan ini. Mengelola moral kita nih saudara. Untuk tadi pemenuhan kebutuhan hidup kita. Untuk meraih mimpi kita harus kudus. Jangan menyimpang dari firman Allah. Dan kemudian juga ada satu lagi area untuk berkeluarga, katakanlah untuk mendapat pasangan. Nah, kalau saya bicara mungkin lebih tepat katakan untuk kehidupan seksual harus kudus. Dan kita harus mengerti ini, saudara. Karena itu yang firman Tuhan katakan kepada kita, kuduslah kamu. Boleh kita punya ambisi, katakanlah. Kita punya keinginan. Selama itu bukan ambisi yang salah, silakan. Tapi cara meraihnya harus kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara, kemudian yang kedua, ini kan mengelola kehidupan moral. Yang kedua adalah mengelola reaksi kita. Pada waktu tadi itu kita menghadapi pahit, manis. Kita menghadapi susah, senangnya hidup. Kita menghadapi berkat, dan bukan hanya berkat, juga menghadapi persoalan. Saya ingin mengambil contoh ini kepada Ayub dan kepada Yusuf. Setelah lihat Ayub, ketika dia berkelimpahan, menjadi orang yang paling kaya di benua timur, kata keterangan Alkitab di sana. Dia tidak terlena dengan kekayaannya. Kita melihat dia hidup takut akan Allah. Dia banyak berbuat baik. Itu ketika dia sedang mapan. Ketika dia sedang menghidupi kehidupan yang di atas tadi. Tuhan izinkan dia mengalami pencobaan. Jatuh, berat dan hancur habis semua, saudara. Tapi Ayub masih tetap berpaut kepada Tuhan. Dia tidak tinggalkan imannya kepada Tuhan. Jadi pada waktu dia diberkati dan berkelimpahan, dia setia pada Tuhan. Pun saat dia jatuh, berantakan, sudah habis semuanya, dia tetap setia pada Tuhan. Sekarang kita melihat contoh yang kedua, Yusuf. Yusuf adalah anak yang ke-11 dari anak laki-laki Yakub.
Dia anak dari istri Yakub yang bernama Rahel. Nah, saudara, Yusuf ini luar biasa kalau kita melihat. Dia hidup di tengah keluarga, tetapi dia hidup di tengah keluarga yang saudara-saudaranya tidak suka dengan dia. Itu menyebabkan dia mengalami banyak tekanan, bahkan dia mengalami siksaan, bisa dikatakan begitu. Sebenarnya dia ingin dibunuh pada waktu Yusuf disuruh oleh Yakub menengok saudaranya ini yang sedang menjadi penggembala kambing domba itu dan lembu dan yang lain. Yusuf menengok untuk dengan membawa makanan kepada mereka untuk memperhatikan kakaknya itu. Tapi dari jauh kakaknya bentukkan mimpi. Dia itu mau dibunuh tapi Ruben selamatkan dia. Ruben katakan udah kita buang aja ke sumur. Akhirnya dia dijual, saudara. Pengalaman tidak enak di tengah keluarga. Sekarang dia menjadi budak nih. Kalau dulu budak tuh diikat, saudara. Diikat. Dari Afrika tuh budak diikat tuh, saudara. Dibawa. Dia kalau mau dipotong lehernya, majikannya gak salah. Sama kayak hewan saja, saudara, kalau budak itu. Itu di zaman yang lalu begitu. Mereka membeli di pasar, dijual budak, ya bukan dijual ayam kambing, bukan, saudara. Budak orang yang jadi budak itu. Ya, ada pelajaran firman Tuhan tentang hamba itu hamba ikatan, hamba yang sudah tidak mempunyai lagi hak atas hidupnya. Hidupnya itu sudah ada di dalam kuasa dari majikannya. Nah, itu budak, saudara. Yusuf jadi budak, tetapi hebatnya Yusuf, dia menjadi budak, tapi budak yang sukses. Dia dipercaya di rumah Potifar, dan bahkan dia menjadi kepala rumah tangga itu. Dia berhasil. Tapi lagi-lagi dia difitnah dan dia masuk ke dalam penjara. Wah, saudara. Dalam penjara, dia bertemu dengan juru roti dan juru minum Raja Firaun di sana. Mereka bermimpi, Yusuf artikan mimpinya mereka. Dan dia berpesan kepada juru minum anggur raja itu karena dia pasti akan dibebaskan. Nanti kalau engkau sudah bebas ingat aku ya. Aku di penjara ini bukan karena salahku nih. Aku tidak melanggar apa-apa. Aku difitnah. Jadi begini aku sengsara. Tapi istimewanya Yusuf, sekalipun dia di penjara, dia menjadi kepercayaan kepala penjara untuk memberi makan kepada tahanan-tahanan yang lain. Kepada napi-napi yang lain. Itu hebatnya Yusuf, saudara. Di posisi manapun dia selalu menjadi orang yang dipercaya. Jadi kita bisa tahu bagaimana integritas dari Yusuf ini. Hebat. Kalau dipercayakan kepada orang yang punya integritas, kepercayaan itu tidak akan merugikan kita, justru akan mendatangkan keuntungan. Kepala penjara itu percaya pada Yusuf, dia tenang aja. Biasanya ini makan aku enggak, Yusuf yang ngatur semua. Enak, saudara. Juga di rumah Potifar ketika mengelola semua enak. Potifar nggak usah pusing-pusing. Dia tinggal urus aja karena dia adalah kepala pengawal Raja Firaun. Tinggal bagaimana dia mengurus di sana di tempat pekerjaannya. Rumah tangganya beres semuanya. Kalau dulu kepala perwira itu rumahnya luas, kudanya banyak. Juga pembantunya banyak. Nah semua itu di bawah Yusuf. Dipercayakan kepada Yusuf untuk memimpin dan mengendalikan, mengatur semuanya. Luar biasa Yusuf ini. Tapi seenak-enaknya dia jadi pimpinan daripada napi, dia sendiri napi. Nah, ya tetap aja gak enak di dalam penjara, saudara. Tapi dari sana, dia naik menjadi penguasa di Mesir. Lihat, di masa yang berat, dia tetap berpaut pada Tuhan. Buktinya bahwa integritas hidupnya, dia tidak berdosa dengan istri Potifar. Dia dipercaya. Dia jaga hidupnya dengan baik. Dan sekarang dia sudah berhasil. Ada kelaparan. Saudara-saudaranya datang kepadanya. Mungkin kalau Yusuf dendam, sakit hati, Yusuf akan berkata, ini giliran gua nih. Dulu gua dibikin bagaimana, sekarang gantian lu. Nah, kira-kira begitulah bahasa spontannya. Tapi ingat, kalau kita membaca firman Tuhan, ketika Yusuf sudah diberkati dan jadi penguasa di Mesir, dia tetap hidupnya
sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia kasihi saudara-saudara itu. Memang dia sempat ajar mereka. Wah, dia buktikan itu ketika dia memperkenalkan diri pada saudaranya yang ingin membeli makanan di Mesir. Dia berkata, aku Yusuf, saudaramu. Dia nangis, saudara. Bayangkan tuh Yusuf. Dia gak benci. Dia kasih saudara-saudaranya itu. Di tengah kesuksesannya. Padahal dia sudah disakiti. Tapi dia tetap, aku akan pelihara engkau. Dan terakhir Yakub mati. Ayah dari saudara Yusuf dan saudara ini mati. Wah, saudara ini bilang begini, dulu tuh masih ada papa. Yusuf mungkin tidak mau tindas kita akan kesalahan kita. Nah sekarang papa udah gak ada. Dulu mungkin sungkan, segan kan ada papa. Sekarang habislah kita. Udah gini aja, mereka ini kompromi rame-rame 10 orang saudaranya. Kecuali Benyamin saudara adiknya. Mereka berkompromi, mereka udah gini aja deh. Kita datang sama Yusuf, kita akan bilang begini. Ini pasal 50 kejadian saudara. Bapak sudah bilang, mereka mau bicara begitu. Ini Yusuf penguasa saudara. Bapak sudah bilang, supaya engkau perhatikan kami udah begini aja. Kami jadi budakmu, kami mau menjadi pelayanmu Yusuf. Datang mereka tuh pada Yusuf. Dan mereka berkata begitu saudara. Dan Yusuf berkata begini, jangan takut. Akukah pengganti Allah yang harus menghakimi kamu? Sebab hakim yang benar itu adalah Allah sendiri. Memang kamu merencanakan atau mereka-rekakan yang jahat padaku. Tapi Allah mengubah yang jahat itu menjadi kebaikan bagimu. Jangan takut, aku akan pelihara kamu. Di tengah kesuksesannya, dia tidak lupa diri. Dia tetap hidup dalam kasih yang benar. Dia tetap hidup di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Saudara, hidup ini bagaimana reaksi kita? Saat kita menghadapi bagaimana, mungkin dari orang lain atau peristiwa apa, reaksi kita bagaimana saudara? Pada waktu kita diberkati, apa kita tetap berpaut sama Tuhan? Pada saat kita susah, apakah kita tetap mau hidup benar? Nah, ini kita belajar dari contoh ini. Hidup itu soal mengelola reaksi kita terhadap apa yang kita alami atau yang menimpa kita, yang terjadi pada kita. Kelolalah dengan cara yang benar sesuai kehendak Tuhan. Dan yang berikut, tadi mengelola hidup moral ya. Yang kedua mengelola tentang reaksi kita. Dan hal ini bahwa kita tidak tahu nih apa yang kita akan alami. Tapi ingat, reaksi kita penting. Atas apa yang kita alami. Jangan kita bereaksi yang salah. Yang ketiga, saudara, mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Kita bisa menikmati sekarang dan masih ada, itu karena ada berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu kalau bicara tentang berkat, kita harus mengerti bahwa ada yang bagian Tuhan kita harus kembalikan, dan ada yang bagian kita. Nah sekarang yang bagian kita nih, bagaimana cara kita mengelola. Saya ajak saudara kita buka dalam Filipi pasal yang keempat. Di sana kita membaca pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Filipi 4 ayat 11-12 berkata begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah perhatikan kata-kata, aku belajar mencukupkan diri. Katakanlah saudara dipercayakan Tuhan sejumlah berkat tiap bulan segini. Dan ajaran firman Tuhan, cukupkan diri. Ini saya tidak bicara tentang pribadi saudara, tentang mengelola gereja ini saja. Ada persembahan yang diterima bukan? Ada yang harus dikeluarkan untuk operasional bukan? Maka bagaimana mengelolanya supaya itu senantiasa cukup? Maka untuk hal itu kita harus membuang yang namanya keinginan. Karena keinginan itu tidak pernah cukup. Kalau itu gereja. Kalau kita pada pribadi sama saudara. Yang namanya keinginan tidak pernah cukup.
Baju ini udah bagus, mau beli yang lebih bagus. Baju ini harganya katakan 200.000. Yang lebih bagus harganya berapa? Ya ada tuh yang harganya 900.000. Ada yang lebih bagus lagi, ya harganya 2 juta. Ada yang lebih bagus lagi, 10 juta. Itu dari sutra. Mahal. Yang namanya keinginan tidak pernah cukup. Saudara, kita harus bisa mengelola berkat Tuhan itu. Tuhan percayakan kita sebuah mobil. Mobil yang sederhana. Kita lihat yang lain, wah ada yang lebih bagus dari ini. Kita ingin, namanya ingin saudara. Ya gak cukup. Beli yang lebih mahal. Saudara, mobil yang paling mahal berapa harga sih? 800 juta, 1M. Masih ada yang lebih besar lagi dari itu, puluhan M harganya saudara. Saya jalan tadi pagi, tadi dari Depa Merah kemari saudara. Di atas tol menjelang sampai di sini, tiba-tiba ada mobil sport yang kaget saya, besar. Itu harganya berapa tuh? Ferrari atau apa itu saudara? Kalau kuda jingkrak tuh Ferrari ya, yang saya tahu. Harganya nggak ada yang di bawah 5M itu saudara. Nah, orang dia ingin tuh. Nah sekarang kalau Tuhan percayakan jumlah berkatnya sekian, keinginannya lebih besar daripada itu, ya disitulah timbul masalah. Disitulah timbul satu hal yang akan membuat kita nanti berbuat yang berdosa di mata Tuhan. Karena mengikuti keinginan. Kendalikan dan belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau keinginan makan aja misalnya saudara. Mau tiap hari makannya adalah daging dulu. Daging dulu. Dia keluar uang lebih banyak bukan? Harga daging di atas 100.000 lebih misalnya saudara. Ya kalau ada silakan. Orang Amerika aja juga gak makan daging terus saudara. Dalam 1 minggu ada hari yang khusus mereka hanya makan salad. Karena kalau makan daging terus akhirnya kena jantung, kolesterol, kanker. Nah saudara. Tapi kalau makan tempe terus ya jangan juga lah. Sekali-sekali juga makanlah daging boleh saudara. Tapi jangan terus daging gitu kan saudara. Belajar cukup dan belajar puas saat makan tempe puji Tuhan. Makan daging puji Tuhan. Makan singkong puji Tuhan. Nah, saya mau tanya sama saudara. Kalau kita makan kepiting yang gede itu kepiting Alaska saudara. Harganya itu 10 juta. Kalau saudara makan, saya makan. Kita bilangnya bagaimana? Puji Tuhan. Lalu kalau kita makan tahu, kita bilangnya gimana? Sama, puji, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau kita belajar yang seperti ini, kita melatih jiwa kita yang seperti ini, mengerti, mengelola berkat Tuhan dengan cara yang benar. Maka di situ akan ada rasa puas yang benar, yang berasal dari Tuhan ditambahkan kepada kita. Mengapa orang tidak pernah puas? Karena selalu mengikuti keinginannya. Tetapi kalau seseorang itu, dia lakukan apa yang benar dan baik dan belajar mencukupkan diri, maka dia akan selalu merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan baginya. Kelola berkat Tuhan dengan cara yang benar. Jangan ikuti keinginan. Katakanlah seorang suami, dia memberikan sejumlah apa yang dia dapatkan dari pekerjaannya kepada istri. Maka istri harus bisa mengelolanya. Kalau istrinya penuh dengan keinginan, timbul masalah di situ. Jangan-jangan 20 hari makan, 10 hari terakhir puasa atau minjem dan terjerat hutang. Cukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Belajar bersyukur, belajar puas dengan apapun yang menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan. Untuk apa yang menjadi bagianku, Engkau baik. Aku melihat yang jauh lebih besar daripada ini. Bahwa Tuhan mempunyai hal-hal yang baik dalam hidupku. Supaya aku selalu memandang kepadamu. Nah seperti itu saudara. Jadi mengelola kehidupan moral. Mengelola reaksi kita terhadap apa yang kita alami.
dan mengelola berkat Tuhan yang Tuhan percaya pada kita, kita perlu berhati-hati. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita terjatuh. Jangan sampai karena itu kita berdosa. Tapi marilah kita belajar. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan, maka engkau akan berhasil. Engkau akan sukses. Itu bagian akhir nanti berhasil. Sekarang pesan yang kedua. Pesan yang pertama adalah bertindaklah hati-hati. Melangkahlah, mengambillah satu sikap hidup yang selalu berhati-hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pada Yosua 1 tadi ayat yang ke-7. Jangan menyimpang. Tadi bertindak hati-hati, dan di sini dikatakan jangan menyimpang dari firman Tuhan itu. Itu juga pesan, saudara. Kata menyimpang itu artinya seperti begini. Di Palmera itu ada rel kereta api, saudara. Nah, kereta api itu dia akan sampai pada tujuan yang dijadwalkan, yang direncanakan, kalau dia tetap ada pada rel yang telah dibuat untuk dia sampai ke sana. Tapi kalau dia melenceng, maka dia tidak akan pernah sampai ke sana. Jangan-jangan dia akan kecelakaan, saudara. Dia harus ada pada rel. Dan firman Tuhan itu bagaikan satu rel kehidupan bagi kita. Kita harus belajar untuk kita bisa berjalan dan hidup di atas rel yang Tuhan tunjukkan lewat firman-Nya ini bagi kita. Demikianlah maka kita akan berkenan kepada Dia. Banyak godaan, banyak tekanan supaya kita keluar dari jalan yang firman Tuhan tunjukkan. Tapi kita harus belajar untuk kita tidak menyimpang, sekalipun ada godaan, sekalipun ada tekanan. Datanglah sebuah pertanyaan, mengapa firman Tuhan menjadi begitu penting? Saya ajak saudara, kita buka dalam Matius pasal yang ke-24 di sana. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Matius 24 ayat yang ke-35 bunyinya begini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, akan binasa. Tapi firman Tuhan tetap ada, tetap kekal, tetap sama kuasanya selama-lamanya. Mengapa firman Tuhan penting? Karena dia mengandung kuasa yang kekal. Kalau kita belajar hidup dalam tuntunan firman Tuhan, kita juga akan memiliki hidup kekal seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan kepada kita. Jadi jalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin memberitahukan ini kepada saudara. Ada yang namanya the New Age Movement. The New Age Movement itu adalah artinya gerakan dunia baru atau gerakan zaman baru. The New Age Movement. Ini menjadi sebuah kepercayaan, menjadi sebuah agama, menjadi sebuah keyakinan. Dan ini adalah berintisarikan kepada kemanusiaan. Kalau itu disetujui, disukai, menyenangkan orang banyak, maka ikuti itu. Walaupun tidak sesuai dengan firman. Saya pernah menyampaikan dan saya sampaikan LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender itu the New Age Movement tadi, saudara. Mereka tidak mau ikuti hidup menurut standar dan hukum-hukum rohani yang diberikan oleh firman Tuhan. Dan kita akan berhadapan ini. Semakin hari mereka semakin kuat, semakin banyak. Mereka telah melobi dan telah sampai kepada puncak-puncak kekuasaan sampai mereka diberikan hukum, naungan hukum untuk segala keinginan mereka. Dan kita akan melihat banyak lesbi, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Dan kehidupan yang hancur dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau orang sering melihat itu, lama-lama yang tidak benar menjadi benar. Yang tidak kudus menjadi kudus. Nah, kita hati-hati. Jangan menyimpang. Sebab firman Tuhan sudah memberi batas garisnya. Loh, ini salah. Biarkan orang lain tempuh jalan yang salah. Jangan kita ikut yang salah itu. Biarkan orang lain memilih jalannya sendiri. Tapi kita umat Tuhan memilih jalan kita yang sesuai dengan firman Allah. Apa yang firman Tuhan katakan itu kita pegang. Itu rel hidup kita.
Dan marilah kita berjalan di situ. Jangan menyimpang. Ada perubahan sini. Nah, saudara, kita harus berjalan di sana. Dan kalau kita seperti itu, kita bertindak hati-hati. Kemudian kita tidak menyimpang. Maka apa yang kita buat, tadi dikatakan di sini, kita akan beruntung, kita akan berhasil. Kenapa? Karena Tuhan membela firman-Nya. Saat seseorang belajar hidup sesuai dengan firman-Nya, maka Tuhan yang memberikan firman, Dia sendiri adalah sang firman kehidupan itu. Dia akan melibatkan dirinya dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita berhasil, untuk menjadikan kita sukses. Dan yang namanya berhasil menurut firman Tuhan itu meliputi dua hal, yaitu lahir dan batin, jasmani dan rohani. Ada keberhasilan jasmani, lahir, tapi di sisi batin gagal. Di sisi tadi itu rohani gagal. Kaya, hidupnya berantakan, moralnya hancur. Itu nggak berhasil kok di mata Tuhan. Wah, dia bisa ini, punya dudukan, tapi bukan begitu. Di sisi yang lain dia yang disebut berhasil oleh Tuhan itu keberhasilan yang utuh. Sehingga baik dari sisi jasmani maupun juga sisi rohani khususnya, dia akan bisa menikmati kesuksesan itu. Baik dari sisi lahir maupun dari sisi batin pun dia akan sukses. Dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Saudara, itulah keberhasilan yang pasti kita akan dapatkan, Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita selalu dalam hidup ini, kita bertindak hati-hati. Apa saja yang kita buat, kita kembali kepada firman. Dan selama itu juga kita tidak menyimpang dari firman. Hidup kita selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan menyertai kita. Dia akan buat kita berhasil. Keberhasilan tidak diukur semata dengan materi yang banyak. Keberhasilan tidak diukur semata dengan keterkenalan atau kepopularitasan. Keberhasilan bukan semata diukur dari jabatan dan kedudukan. Tapi keberhasilan ada sisi yang lain yang harus dinilai. Baik moral, baik rohani. Itu akan menjadi sebuah penilaian yang akan diberikan, saudara. Dan kalau kita berhasil di sisi yang tadi, namun gagal di sisi ini, itu bukan keberhasilan yang sempurna. Keberhasilan yang rusak dan bahkan parah yang seperti itu. Nah, saudara, mari kita belajar dari firman Allah. Firman Tuhan adalah penuntun bagi kita. Pesan ini menjadi satu pesan yang sangat penting bagi kita. Kita akan berinteraksi banyak dalam kehidupan ini. Kita akan menjalani hidup kita, berjumpa dengan banyak orang, menemukan banyak peristiwa dan berbagai hal. Kita akan melihat perubahan-perubahan terjadi. Namun marilah hidup kita, tetap kita berhati-hati. Tetaplah hidup kita ada di jalan Tuhan. Jangan kita terbujuk, jangan kita tergoda, jangan kita terintimidasi, tertekan dengan pengalaman yang bagaimana. Sehingga akhirnya kita menyimpang atau kita tidak lagi hati-hati. Belajarlah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka keberhasilan kita akan menjadi keberhasilan yang luar biasa. Akan memberkati, jadi contoh, jadi terang, jadi garam. Memberi dampak kepada orang lain. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian sebab aku percaya. Bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu digenapi dalam hidupku. Aku percaya karena firman-Mu tidak berubah. Mari kita mempunyai satu pendirian dan kesetiaan dalam hidup iman kita kepada Tuhan. Dunia berubah, tapi marilah kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita akan melihat Allah akan menyatakan dan menggenapi janji-Nya. Kita nikmati dalam kehidupan ini. Mari kita naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Ku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Begitulah mengikut Tuhan. Kita hanya menerima perkataannya, firman-Nya. Kita belum melihat sesuatu, tapi kita meyakininya. Kita berjalan dengan percaya. Dan saat kita bertindak melangkah dengan iman, di sana Tuhan akan bekerja. Dan semua yang dijanjikannya akan digenapi dalam hidup kita. Jangan goyah, saudara. Jangan terpengaruh dengan peristiwa kejadian, perubahan-perubahan yang ada. Tetaplah kita tekun dan setia dalam iman kita untuk percaya kepada pernyataan firman Allah bagi kita. Pegang itu menjadi kebenaran, way of life kita yang menuntun langkah-langkah kita. Ada saatnya kita akan menikmati keberhasilan, keberuntungan bagi kita. Kita akan ambil bagian bersama lagi dalam tubuh dan darah Tuhan. Siapkan hati kita. Kalau ada hal yang saudara sendiri tahu dalam pengalaman hidupmu yang harus diperbaiki, perbaiki. Supaya Tuhan berkenan dan Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Dan Dia akan memberkati kita. Kalau kita datang dengan satu kebutuhan, sakit dan yang lain, percaya saat kita terima dengan iman, dengan bersyukur, kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan kembali. Kita naikkan pujian ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus, hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian ini. Kekuatan di
di dalamku. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Dapat ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu di dalam hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami mengucap syukur, kami naikkan terima kasih kami kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami telah dengar lagi firman-Mu saat ini ya Tuhan. Betapa Engkau adalah Allah yang mau menuntun kami untuk dapat menikmati keberhasilan yang sejati secara utuh boleh menjadi bagian kami. Tolong kami supaya kami dapat mengelola hidup kami sesuai dan berkenan di hadapan Engkau. Berikan kami hati yang kuat kokoh untuk tidak menyimpang dari firman-Mu. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan. Ya, hidup kami boleh memuliakan Engkau. Lebih jauh Tuhan, Engkau akan membukakan mata hati kami untuk tahu bagaimana mempraktekkan firman-Mu yang telah kami dengar. Bagaimana kami mengaplikasikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian hidup kami pun boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tibalah saatnya sekarang kami akan ambil bagian dalam meja kudus-Mu ya Tuhan. Layakan kami, ampuni kami dari salah dosa kami. Biar kami terima tubuh dan darah-Mu, maka kami boleh bersekutu dengan Engkau. Engkau dalam kami dalam Engkau. Kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami dipulihkan, bahkan kami mengalami mujizat, disembuhkan, mendapatkan pertolongan dan jawaban. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, ulurkanlah tangan-Mu, tumpangkan di atas roti dan anggur ini, supaya ini sungguh boleh menjadi tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kasih lagi. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu.
selalu diingatkan kasih Allah yang begitu besar. Dan lewatnya Dia berkorban supaya keselamatan dapat menjadi bagian kita. Nah, tiap bulan, di awal bulan kita akan selalu memperingati ini, supaya kita boleh memiliki kasih-Nya dalam hidup ini, dan terus hidup di dalam sukacita yang senantiasa dibaharui untuk setia kepada Dia. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan dulu pembacaan firman Allah. Setelah itu kita mengucap syukur atasnya. Barulah kita akan makan roti atau tubuh Tuhan itu. Demikian juga dengan cara kita akan minum dari cawan itu. Biar kita melakukannya dengan bersyukur buat apa yang Yesus telah kerjakan. Dan kita juga melakukannya dengan beriman kepadanya untuk menerima jawaban, pertolongan daripada Dia. Saya ajak saudara kita mengangkat dengan tangan kanan ke atas roti, yaitu tubuh Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Tuhan ini. Dengan hormat Bapak Senas Ngesti berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya inilah Tuhan, kami memberi hidup kami untuk terus setia, terus berharap kepadamu. Di tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, ada tubuh Tuhan, tubuh yang telah terpecah-pecah, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan, kalau kami memakannya, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami akan berbuat terus setia kepadamu. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Memulihkan hati kami untuk terus Tuhan berharap, bersandar hanya kepadamu saja. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan tubuh Tuhan itu. Makan roti itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan itu dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita ucap syukur untuk cawan perjanjian baru ini. Yang hormat Bapak Robi Pinardi berdoa. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami kembalikan bagi Engkau Tuhan. Makasih, Segala pujian, hormat, syukur kami siang ini kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali saat hari ini Tuhan, siang ini di tangan-tangan kami ada cawan perjanjian yang melambangkan darah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami boleh ingatkan kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Saat siang ini kami boleh diingatkan kembali melalui curahan darah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memulihkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Bahwasanya kalau kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biar melalui curahan darah-Mu yang mengingatkan kami kembali. Engkau boleh bersama-sama dengan kami dan kami ada dalam Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau terus memegang langkah perjalanan kami. Engkau yang
pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat. Tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami Tuhan. Kami boleh memancarkan kehidupan-Mu dalam kehidupan kami. Biar banyak jiwa boleh melihat bahwasanya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, biar ini semua Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami bawa saat siang ini Tuhan, kami akan terima darah-Mu ini dengan iman percaya kami. Segala sakit penyakit yang kami bawa saat siang ini Tuhan, Engkau yang angkat Tuhan. Apapun masalah yang kami bawa saat ini, kami yakin dan percaya melalui curahan darah-Mu ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kemenangan besar bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami akan sambut berkat curahan darah-Mu ini bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari kita minum cawan itu. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima. Engkau dalam kami. Kami dalam Engkau. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Baharui kami. Untuk kami terus mampu berjalan dalam kehendak-Mu. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bila mana kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Bila mana kami ada di dalam kesulitan, pertolongan-Mu akan nyata bagi kami. Bahkan di dalam segala hal, kami boleh mengalami keajaiban-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara, saya serahkan. Puji Tuhan, saat siang hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Kalau saudara tadi masuk, di depan ada amplop dibagikan kepada saudara. Mari kita berikan dengan sukacita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan jalankan persembahan dan kita angkat pujian, Yesus kekasih jiwaku. Matahari
saudara, pada saat siang hari ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu yang akan datang. Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di tempat ini akan diadakan ibadah Youth. Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di tempat ini akan diadakan ibadah Youth. Kami mengundang pemuda-pemudi dan juga keluarga muda untuk bergabung dalam ibadah Youth yang akan dimulai jam 6 sore. Dan hari Minggu adalah minggu yang kedua dalam bulan yang ketiga, tanggal 14 Maret 2021. Kita tetap ada ibadah yang akan dimulai jam 10 pagi, yang akan memimpin pujian Saudari Deborah, singer kelompok C, Saudari Sondang, Saudara Ranap dan Ibu Trisna. Musik Bapak Yusuf, Saudara Hiskia, Saudara Gunawan dan Bapak Daniel. LCD Saudari Giska, sound system Bapak Cinsin. Penyambutan keluarga Bapak Robi dan Saudari Fioni. Kolektan Bapak Mulyadi, Bapak Wahyu, Saudara Julius dan Bapak Robi. Ya, itu pelayan untuk minggu yang akan datang. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, biar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan akhiri ibadah pada saat pagi siang hari ini. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan El Shaddai. Satu persekutuan yang indah ada dalam hadirat Tuhan. Khususnya kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Kami dengar lagi suara-Mu menjadi tuntunan bagi kami. Untuk kami boleh mengalami apa yang Kau janjikan menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau melawati kami yang ada. Engkau juga melawati mereka yang akan beribadah lihat rekam streaming yang akan dibagikan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk situasi kondisi dalam masa pandemi ini. Biar Tuhan campur tangan, vaksinasi yang diberikan Tuhan berkatilah. Sehingga wabah ini akan segera berakhir.
sehingga aktivitas normal dalam tanggung jawab kehidupan dapat dikerjakan. Ada Engkau Tuhan dibesarkan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia seluruhnya. Tuhan selamatkan, supaya seluruh bangsa ini boleh datang kepadamu dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kaum radikal, ekstrim, kaum intoleran yang ada di tengah bangsa ini, Engkau juga menjamah hati mereka. Tuhan berkatilah pemerintah, mulai dari Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo, sampai kabinet dan lembaga-lembaga negara yang ada. Beri hati yang takut kepada mereka. Engkau juga memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga mereka mampu membawa Indonesia lebih maju dan lebih baik. Nama Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kami telah beribadah dan pegang janji firman-Mu. Biar Engkau memberkati umat-Mu. Kerja usaha kebutuhan nafkah mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Yang mereka rencanakan dan masa depan mereka, Tuhan memberkatinya. Bahkan hidup iman rohani mereka Tuhan berkati. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Berbuah jadi dewasa. Kuat teguh di dalam Engkau. Dan Tuhan dipermuliakan. Usai ibadah ini kami akan kembali. Biar Engkau menyertai kami. Damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami senantiasa. Dan hati kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, penghantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ibadah pada siang hari ini. Haleluya.